Jazallahu ashaban Nabi Muhammad. Kalau seseorang ingin memasukin surga dengan mudah, maka hindari 10 perkara yang sia-sia. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada 10 perkara yang sia-sia yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita kalau kita menjadi ahlul jannah. Yang pertama adalah amal ilmun la yu'malu bihi. Di antara sekian perkara yang sia-sia adalah ilmu yang tidak diamalkan. Hadirin sekalian, kita sudah didoktrin oleh Allah. Pertama kali surat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca karena Allah. Kalau sudah karena Allah, pasti untuk diamalkan. Makanya ilmu yang hanya untuk diteorikan, ilmu yang hanya untuk diceramahkan, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bahkan dimurka oleh Rasulullah, masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamasalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Jangan. Makanya saya pernah mendapatkan pesan dari orang tua banget, kita itu jadi dai jangan seperti sepeda beko. Tahu nggak sepeda beko? Malam-malam jalan depan terang semua, tapi dirinya sendiri gelap. Jangan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal yang membaca Alkitab itu kamu. Apakah kamu tidak pakai akal? Bosone wong Lamongan itu utekmu nondi gitu loh Pak. Gimana? Akal kita itu di mana? Kita yang membacakan Alkitab, kita yang menceramahkan dalil, kita yang menyampaikan kebenaran, ternyata kita yang pertama kali melanggarnya dan meninggalkannya. Yang kedua, wa ilmun la wa amalun la ikhlasu fihi wa laqtida. Perkara kedua yang sia-sia adalah amalan yang tidak ada ikhlasnya, tidak ada benernya. Kenapa hadirin sekalian? Setiap amalan mana saja yang tidak ikhlas, meskipun benar tidak diterima oleh Allah. Atau meskipun benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah. Makanya sekarang amal itu untuk diterima harus ikhlas dan benar. Wong ikhlas saja nggak benar nggak diterima, benar aja nggak ikhlas nggak diterima, apalagi nggak ikhlas nggak benar. Makanya Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," yang dimaksudkan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Nah, untuk ikhlas memperbaiki hati kita, dan itu sulit. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asyadda min niyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang paling sulit kecuali niat saya. Contoh kecil, Pak. Ada orang yang rajin sholat di belakang imam. Ternyata niatnya ngadem karena ada AC-nya. Coba, lembut kan? Orang lain Masya Allah, ini orang bertahun-tahun sampai sajadahnya jadi panteng, nggak bergoyang kemana-mana. Bahkan setiap orang itu yang mencoba untuk mengambilnya itu disingkirkan, dimarahi. Ternyata memang enak di belakang imam itu adem. Tuh, lembut kan? Contoh di antara ibu-ibu mengabdi kepada suami, membaik-baiki suami, supaya naik belanjanya, itu nggak ikhlas, itu kan, nggak ikhlas. Supaya suaminya nggak nikah lagi, nggak ikhlas itu, kan gitu. Harusnya sekarang ya Allah, saya dapat pujian nggak dapat pujian, saya sudah surga kok yang saya kejar. Coba ada sebagian ibu-ibu yang sekarang ketika masak dikritik oleh suaminya, langsung ngambek 2 minggu nggak masak. Itu nggak ikhlas.
Karena kalau ikhlas itu kata Rasulullah SAW, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol. Yang pertama adalah ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Wa munasahati walatil amri, menasihati pemimpin. Wa luzumu jama'atil muslimin, tetap berada di jamaah kaum muslimin. Contoh aja Pak, Bapak jadi ketua RT, diomongin orang, nggak diomongin orang, kerja, kan gitu. Wong saya menjadi pengurus RT ini sudah saya ikrarkan ngejar pahala, kebaikan surga. Udah, saya menjadi ketua DKM, kan kadang-kadang dikritik, macam-macam. Saya diomongin orang, nggak diomongin orang, saya ngejar surga. Nah kan enak, makanya nggak gampang kesel. Beda dengan orang amalnya karena manusia, dipuji lonjak-lonjak, dicaci langsung dia frustasi. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya tidak pernah ingin diomongin orang, sejatinya itu orang gila. Kenapa? Karena orang gila saja yang tidak diomongin orang. Lihat aja orang gila nggak mandi 2 bulan, ono sing ngomongi gendeng itu ya, kan gitu. Dia nggak pulang 2 bulan, tenang. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, mendingan diomongin, dikritik orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Apa Pak bedanya dipuji sama dipuji-puji dengan Syekh puji? Kalau dipuji ada pada diri kita, Masya Allah orang itu hafal 30 juz. Itu beneran. Masya Allah, pokoknya tidak ada orang yang hafalannya hebat sekecamatan kecuali dia. Akhirnya membuat dia sombong, ujub, rusaklah hafalannya dan amalnya. Atau dipuji-puji, sebetulnya dia tidak hafal 30 juz, diomongin kemana-mana. Masya Allah Pak, orang itu Pak hafalannya ngelontok di luar kepala 30 juz, padahal cuma juz 30. Akhirnya apa? Dia bangga dengan kepalsuan, mengenakan pakaian yang cantik, indah, tapi hasil curian. Untuk apa? Kalau antum diomongin orang, diingatkan keburukan antum, akhirnya sadar, ketawaduan muncul, koreksi terjadi. Atau diada-ada, kata Imam Ibnu Hazm, Anda mendapatkan surga tanpa keluar keringat. Bahkan ketika tidur pun antum masuk surga. Yaitu kapan? Ketika antum diomongin orang. Tidur masuk surga. Makanya Al-Hasanul Basri itu kalau diomongin orang Pak, dia dikasih hadiah sop. Antum juga gitu. Kalau diomongin orang, kasih sop 3, buntut macam-macam, kasih racun tikus. Mangkel aku kan gitu. Rata-rata kita itu nggak betah. Kenapa? Karena kita lebih banyak terobsesi oleh manusia. Karena manusia, demi manusia. Dan kita masih banyak direpotkan oleh hiruk pikuk penilaian manusia, bukan penilaian Allah. Sehingga kita itu diomongin sedikit, kadang-kadang jatuh gitu ya. Selanjutnya yang nomor 3, perkara yang sia-sia nomor 3 adalah wamalun la yunfaqu minhu, harta yang tidak pernah diinfakkan, yang tidak pernah digunakan untuk kepentingan kolektif dan tujuan akhirat. Itu sia-sia. Untuk apa kita kaya Pak? Lihat kekayaan itu dinilai berapa banyak yang keluar, bukan yang kita genggam. Contoh sekarang, ada di kampung antum, sebelah kanan rumah antum tukang becak, sebelah kiri antum pemulung, sama-sama tidak pernah keluar uang. Statusnya apa? Meskipun ini dinilai orang kaya, hanya nama saja. Kekayaan itu, orang kaya itu, ghani itu adalah yang keluar, yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya harta yang sia-sia, harta yang tidak pernah digunakan untuk kepentingan kolektif dan untuk akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu mengatakan hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma aqalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaida. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku, padahal orang itu tidak memiliki harta yang sesungguhnya kecuali 3. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan menjadi simpanan. Pak, sandal antum yang antum pakai
lambat laun, coba kalau antum tinggalkan di sini untuk dipakai orang mondar-mandir wudu, nyampe surga itu sandal. Ya, nanti tinggal semua ya. Gitu. Motor antum yang antum pakai mondar-mandir ke pasar, ke kantor, ke rumah, nanti suatu ketika akan menjadi besi tua. Dan berapa banyak motor-motor yang 70 tahunnya hari ini nggak ada. Tapi kalau infakkan untuk Masya Allah Pak, hanya kemarin kita membelikan motor kepala suku di Papua. Karena ceritanya tidak bisa kalau sakit turun itu dari puncak Wamena itu Jayawijaya kecuali pakai motor. Orang sakit nggak bisa pakai mobil Pak. Kita itu kalau buka puasa ini nganternya itu pakai motor. Ya, itu ke sana. Coba manfaatnya 2 motor itu untuk ngangkut sekian ratus orang yang ke RSUD bawah. Itu berapa kilo? Nyampe akhirat itu 2 moge. Itu motor gede itu ya, yang harga 35 juta. Sini berapa? Yang 35 juta gede itu, di sana harganya 75 juta. Jadi semen satu sak itu Pak, 750. Semen satu sak di sana mahal memang. Ya. Itu masuk manfaat. Selanjutnya yang nomor 4 adalah wa qalbun farighun min mahabbatillah. Termasuk sesuatu yang sia-sia adalah hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah. Jadi hati sia-sia adalah hati yang tidak ada unsur cinta kepada Allah. Yang ada hanyalah lamunan, nafsu, angan-angan duniawi yang tidak ada akhirnya. Tidak ada kecintaan sama sekali di dalam hatinya Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Imam Ibnu Taimiyah memberikan satu syarat. Istiqomah itu hanya dibangun di atas 2 kaki. Yang pertama, hati yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, hati yang selalu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Siapa yang memiliki 2 kaki tersebut, insya Allah di dalam beragama akan cenderung istiqomah. Yang keempat, kita percepat. Wa badanun mu'attalun min ta'ati wa khidmati. Ini badan yang kosong dari ketaatan dan pelayanan kepada Allah. Jadi badan kita itu setiap harinya kosong, nganggur dari berbagai macam aktivitas ketaatan, ibadah, melayani Allah. Luntang lantung, tidur, makan, nongkrong, kerjanya itu nggak ada. Jadi badan yang kosong dari aktivitas taat dan khidmah kepada Allah, menjadi pelayan Allah. Mata kita gunakan untuk melayani Allah dengan membaca Al-Quran. Tangan kaki kita gunakan untuk melayani agama Allah dengan berjalan untuk dakwah ngaji dan yang lainnya. Ya, makanya dari sekalian ada satu prinsip dari Ibnu Hazm cukup bagus. Jangan sekali-kali antum menyusahkan diri antum untuk nyenengi orang lain sementara tidak ada perintah syariat. Tidak ada ridha Allah. Untuk apa? Jadi saya ulangi lagi. Jangan sekali-kali antum nyusahi diri sendiri untuk nyenengin orang lain. Nggak ada ketetapan syariat dan ridha Allah. Contoh, susah payah memfasilitasi orang selingkuh. Nggak untuk apa? Masya Allah nyiapin tikernya. Itu kemudian bikin tehnya. Jam 12 lagi kan gitu. Ngapain? Atau memfasilitasi orang judi ya, Masya Allah mempersiapkan perangkat-perangkat judinya, mejanya. Untuk apa? Kita nyusahin diri untuk nyenengin orang lain. Ada perintah syariat, contoh jihad. Kita susah payah terjun ke tempat-tempat musibah untuk menyelamatkan orang yang kena musibah. Itu baru bagus. Yang nomor 6, wa mahabbatun la tataqayyad biridhal mahbub. Cinta yang tidak terikat dengan ridho orang yang kita cintai. Itu cinta yang sia-sia. Karena kullun yadda'i waslan bil Laila wal Laila lam tuqirru bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila tidak mengakui hubungan itu. Artinya tidak cukup kita mengaku cinta Allah kalau kita belum terbukti dicintai oleh Allah. Tuh, makanya
Cinta Allah itu yang harus kita kejar. Caranya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Rasulullah dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Nomor 7, wa waqtun mu'attalun an istidraki faridun. Waktu yang nganggur, kosong, sia-sia, tidak digunakan untuk menutup kekurangan, mengejar kesempurnaan. Itu. Karena hari-hari kita itu memacu dua, nutup kekurangan, menyempurnakan. Itu kan gitu. Yang kurang ditutup, sekarang selebihnya disempurnakan. Kemudian nomor 8, wa fikrun yajulu fi ma la yanfa. Pikiran yang melayang tidak karuan, mikirin sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu pikiran yang sia-sia. Kadang-kadang ada orang mikir itu nggak karu-karuan. Mikir pengen jadi presiden. Itu ngelamun namanya. Mikir mau pengen menjadi orang kaya raya se-Indonesia. Itu ngelamun. Kalau kelas-kelas antum, usaha nggak ada, perusahaan nggak punya kok. Ngelamun itu namanya. Mikir, Masya Allah, kapan saya itu bisa, kadang-kadang mikir di dalam hal-hal yang maksiat. Kapan saya bisa selingkuh ya? Kapan saya bisa korupsi ya? Coba kalau bisa ada kesempatan 5M gitu kan lumayan. Separuh untuk umroh, separuhnya untuk bangun masjid kan gitu. Atau 10%-nya untuk doa, zikir bersama sekampung. Nanti kalau didoakan ya masuk surga kan lumayan gitu ya. Makanya kalau korupsi sisihkan 20% untuk selamatan gitu kan gitu, biar masuk surga dengan uang korupsi. Na'udzubillah itu. Nah itu. Jadi wa fikrun yajuru fi ma la yanfa. Pikiran yang melanglang, pikiran yang melayang tanpa ada suatu yang bermanfaat yang dipikirkan. Itu sia-sia pikiran. Dan yang ke-9, wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah. Membantu orang yang bantuan tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah. Stop. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang kita ini membantu, melayani orang yang bantuan itu akhirnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, rugi. Untuk apa? Kita bantu orang sholat jamaah biar sekarang bagus, lancar. Kita fasilitasi, mungkin ibu-ibu muknahnya, bapak-bapak sekarang ini fasilitas sajadahnya. Mungkin sekarang ini orang kajian kita berikan suatu fasilitas supaya bagus. Ini semuanya khidmah yang mendatangkan apa? Ridha Allah. Tapi sekarang melayani, membantu orang yang akhirnya bantuan tersebut malah menjauhkan kita dari Allah, mendapatkan murka Allah. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, wa khaufuka wa raja'uka liman nasyatu biyadillah. Takut dan juga kekhawatiran kamu atau harapan kamu kepada orang yang umbun-umbunnya dia itu di tangan Allah, alias manusia. Intinya gini Pak, jangan berharap pada manusia terlalu banyak. Jangan bergantung kepada makhluk, karena semuanya akhirnya adalah kehinaan. Makanya di dalam satu asar disebutkan syaraful mar'i qiyamuhu bil lail, kemuliaan seseorang itu ada di qiyamul lailnya, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan izzahnya, menjaga dirinya, kemuliaan dia tidak butuhnya kepada manusia. Karena gini Pak, ketergantungan kepada Allah itu akan membuahkan pertolongan. Ketergantungan kepada manusia akan membuahkan keterhinaan. Makanya lihat saja, ketergantungan kepada siapapun ya, itu akan terhina. Makanya kita gantungkan nasib kita kepada yang menentukan seluruh nasib manusia, yaitu Allah.